Tidak ada kontroversi, tidak ada Courtney Love. Tidak ada Courtney Love, Hole tidak pernah lahir. Ya, janda mendiang Kurt Cobain ini membentuk band Hole di Los Angeles pada tahun 1989 bersama gitaris Eric Erlandson. Suka atau tidak suka dengan Courtney Love, namun faktanya Hole adalah band paling sukses dengan frontman wanita pada era 90-an yang secara terbuka dan frontal memperjuangkan feminisme lewat lagu-lagu mereka. Berawal saat Eric Erlandson membaca pengumuman di sebuah tabloid iklan atau fanzine yang populer di kalangan pemusik Los Angeles saat itu di tahun 1989. Penglebihnya tertulis seperti ini: I wanna start a band, my influences are Big Black, Sonic Youth, and Fleetwood Mac, ditulis oleh Courtney Love. Mereka lalu bertemu di sebuah kedai kopi dan Courtney terlihat antusias bercerita, tanpa Eric sempat mengucapkan sepatah kata pun. Tak lama mereka pun menjadwalkan untuk rehearsal dengan seorang basis wanita bernama Lisa Roberts di sebuah studio musik di Hollywood yang dimiliki oleh band Red Hot Chili Peppers. Courtney yang cukup antusias bahkan rela menjadi penari striptease untuk menunjang finansialnya memberi amplifier dan alat-alat kebutuhan band lainnya. Gila. Latihan pertama mereka cukup mengesankan Eric ketika memperhatikan Courtney yang bernyanyi dengan teriakan seraknya selama kurang lebih 3 jam. Ia sempat berpikir bahwa orang akan langsung berlari mendengar teriakan itu. Namun sesuatu menarik dari Courtney Love justru pada suara serta lirik yang ia tulis. Mereka belum memiliki seorang drummer sampai akhirnya Courtney Love bertemu dengan Carolyn Rue di konser G-War dan L7. Courtney kembali merekrut seorang gitaris bernama Mike Graceberg. Tak lama mereka pun bermain di sebuah kafe di Long Beach. Namun sayangnya, penampilan mereka itu diwarnai insiden kemarahan Lisa Roberts terhadap pemilik kafe yang menolak membayar mereka setelah mereka tampil. Lisa marah dan mengancam istri pemilik kafe tersebut dengan obeng sehingga membuat Courtney memecat Lisa Roberts. Ya, pemilik kafe tersebut diketahui adalah mafia Long Beach bernama Eddie Nash. Waduh, serem. Courtney Love tak lama lalu merekrut basis bernama Jill Emery untuk menggantikan Lisa Roberts. Pada awal 1990, gitaris Mike juga meninggalkan Hole. Pada awalnya, Courtney ingin memberi nama band ini adalah Sweet Baby Crystal Powered by God. Panjang bener ya. Namun ia mengurungkan niat itu dan menggantinya dengan nama yang lebih singkat yaitu Hole. Go, Eric, for f***'s sake! I swear to God, I hate not having a guitarist. Setelah mengeluarkan beberapa single seperti Retard Girl dan Dig Nail yang dirilis oleh beberapa label indie, salah satunya adalah Sub Pop, Hole merekam debut album studio mereka dengan diproduseri oleh Kim Gordon dari Sonic Youth dan Don Fleming dari Gumball. Lalu Hole melahirkan album bernama Pretty on the Inside yang dirilis oleh label yang banyak merilis album dari band-band punk rock serta heavy metal, yaitu Caroline Records di tahun 1991. Album pertama ini penuh dengan aroma punk rock dan sludge metal. Dengan tangan dingin Kim Gordon dan Don Fleming, album ini berkarakteristik noise rock serta berkomposisi gitar alternatif rock. Mereka pun melakukan tour Eropa bersama Mudhoney serta berkeliling Amerika dari Juli hingga Desember 1991. Dan salah satunya adalah membuka konser dari Smashing Pumpkins. Perlahan nama Hole mencuri perhatian baik dari kalangan underground, indie, media serta label besar Maverick yang dimiliki oleh Madonna. Namun Courtney tidak tertarik dengan label Maverick. Salah satu alasannya adalah ia sedari dulu membenci Madonna. Ada-ada aja. Pertengahan 1992, Hole tengah mempersiapkan materi album kedua mereka. Di saat yang bersamaan, Courtney Love tengah hamil setelah pernikahan dengan Kurt Cobain. Courtney Love menginginkan album berikutnya ini terdengar lebih melodik.
Namun hal ini memicu bassist Jill Emery dan Caroline Rowe meninggalkan Hole. Courtney kembali membuat iklan untuk mencari pengganti mereka berdua dengan tulisan kurang lebihnya seperti ini. Aku menginginkan orang-orang yang bisa bermain baik dan tangguh di depan 30 ribuan penonton. Mau melepas baju mereka dan menulis "F*** you" di putingnya. Jika kalian tidak takut padaku dan tidak takut mengatakannya, maka kirimkan lamaran kalian. Tak ada lagi penakut dan cewek-cewek palsu. Aku menginginkan cewek jalang dari neraka. Tak lama mereka berhasil merekrut drummer Patty Semmel setelah melalui sebuah audisi. Mereka bertiga melanjutkan menulis materi album kedua meski belum menemukan pemain bass yang tepat. Entah karena Courtney Love adalah istri Kurt Cobain yang dengan Nirvana berhasil sukses dengan label besar Geffen Records melalui album Nevermind, Hole pun pada akhirnya mendapatkan kontrak juga dengan Geffen. Mereka pada akhirnya berhasil merekrut basis wanita dari band noise rock, yaitu Jennifer Jo bernama Kristen Puff. Hole kembali melakukan tour di United Kingdom sembari menyanyikan beberapa materi dari album kedua mereka meski belum dirilis. Album kedua yang diberi nama Live Through This dirilis seminggu setelah kematian menggemparkan Kurt Cobain. Album ini menjadi satu-satunya album tersukses Hole dengan hits seperti Miss World, Doll Parts, dan Violet. Meraih multi-platinum dan dinobatkan sebagai Album of the Year oleh majalah Spin. Kesuksesan album ini memunculkan rumor yang tidak sedap terhadap Hole. Gosip berkembang bahwa kebanyakan lagu-lagu pada album ini ditulis oleh Kurt Cobain, namun drummer Patty Semmel membantahnya. Ia yang sudah berteman lama dengan Kurt Cobain mengatakan bahwa seluruh materi album ini ditulis oleh Courtney dan Eric. Mungkin rumor ini berkembang dikarenakan pada saat itu Kurt Cobain mendatangi studio tersebut dan Courtney memintanya untuk mengisi backing vokal pada lagu Asking For It dan Softest. Namun catatan dari produser dan sound engineer album tersebut mengatakan bahwa Kurt sepertinya asing dengan kedua lagu itu. Dengan kata lain, Kurt tidak mengisi suaranya di kedua lagu itu. Setelah rumor tidak sedap itu, Hole pun mengalami masalah kembali. Basis Kristen Puff memutuskan cuti dari Hole untuk mengikuti rehabilitasi drugs. Namun, 2 bulan setelah kematian Kurt Cobain, yaitu pada Juni 1994, Kristen Puff ditemukan meninggal karena overdosis heroin di kamar mandi rumahnya di Seattle. Hole pun membatalkan semua jadwal konser mereka termasuk festival besar Lollapalooza. Setelah melewati masa berduka yang berturut-turut, Hole kembali melanjutkan tur di bulan Agustus 1994 dengan merekrut basis bernama Melissa Auf der Maur. Tur dunia ini berlangsung hingga 1995 dengan mengikuti beberapa festival dan acara TV, salah satunya adalah MTV Unplugged di 1995. Pada suatu wawancara, Eric mengatakan bahwa ia khawatir bahwa akan ada drugs yang beredar sebelum acara di MTV tersebut, sehingga setiap ada paket yang datang ia langsung menyingkirkannya. Para personil Hole pun juga khawatir akan ekspektasi bahwa akankah mereka bisa bermain apik seperti Nirvana di acara MTV Unplugged ini. Hole mampu menyelesaikan pertunjukan MTV Unplugged dengan baik meski Eric mengatakan bahwa mereka semua dalam kondisi mabuk saat bermain. Aksi panggung Courtney Love yang kontroversial cukup mencita perhatian para media seperti mengacungkan instrumen atau bahkan Courtney melompat atau stage diving di ke arah penonton. Saat Hole sedang melakukan tour bersama Sonic Youth di festival Lollapalooza 1995, ia terlibat perkelahian dengan Kathleen Hanna, yaitu salah satu dedengkot band punk rock Riot Grrrl dan Bikini Kill. Hole mempersiapkan album ketiga mereka pada 1996 dan menyelesaikannya selama kurang lebih 10 bulan. Pada album ini, musik dari Hole terdengar lebih nge-pop. Courtney sangat serius menulis lagu pada album ini dan menginginkan Hole terdengar seperti band-band California lama yaitu The Doors, The Beach Boys maupun The Byrds. Billy Corgan, vokalis Smashing Pumpkins pun turut membantu 5 lagu dari 12 lagu Hole di album ini. Pada suatu wawancara, Billy Corgan mengatakan bahwa seharusnya ia mendapatkan kredit pada album ini, namun gitaris Hole, yaitu Eric L. langsung merespon pernyataan Billy itu pada suatu wawancara yang berbeda. Eric menjelaskan bahwa Courtney Love lah yang menulis semua lirik lagu itu, dan ia mengiringinya dengan musik, sedangkan Billy membantu membuat mapping beberapa lagu. Namun sayangnya meski drummer mereka yaitu Patty Semmel tertulis sebagai drummer di album ini, namun perekaman drumnya pada saat demo tidak muncul di album. Posisinya digantikan oleh seorang drummer session studio oleh produser bernama Michael Beinhorn.
Entah apa alasannya sehingga Petty tidak mengisi rekaman drum di album ini, sehingga memicunya untuk keluar dari Hole. Meski begitu, ia bersedia untuk melakukan sesi foto pada album ketiga ini, namun menolak untuk melakukan tour bersama Hole. Pada 2011, Eric dan Courtney mengatakan bahwa mereka sangat menyesali kejadian itu dan menyalahkan sang produser. Hole lalu merekrut drummer baru bernama Samantha Maloney. Album ini juga menjadi debut dari Melissa Aufdermoor berkontribusi dalam album Hole. Album ketiga yang diberi nama Celebrity Skin ini kembali dirilis oleh Gavin di tahun 1998. Mampu mendapatkan kesuksesan dengan baik serta melahirkan hits seperti Celebrity Skin, Hit So Hard, Malibu, dan Northern Star. Khusus untuk single Celebrity Skin ini menjadi satu-satunya single dari sejarah band Hole yang pada akhirnya mampu meraih nomor 1 di chart modern rock track. Hole mempersiapkan tur bersama Marilyn Manson dengan nama Beautiful Monster di tahun 1999. Kedua band ini sama-sama mempromosikan album masing-masing. Tur ini mampu menyedot perhatian kedua fans band ini. Namun sayangnya pada minggu kedua, Hole memutuskan menarik diri atau membatalkan sisa tur mereka bersama Marilyn Manson. Courtney Love dan Marilyn Manson sering terlibat saling sindir di atas panggung. Did you guys have time to take a nap during Hole? When we're done, some guy with a blue head is going to come on with a big sign that says drugs. Serta kebanyakan penonton tur didominasi para fans Marilyn Manson. Masalah pembagian pendapatan yang tidak proporsional juga memicu perseteruan ini. Hole mengumumkan show terakhir mereka bersama Marilyn Manson di atas panggung saat bermain di Portland, dan para fans Marilyn Manson pun mengejek mereka. Mereka melanjutkan tur sendiri dengan mengikuti beberapa festival musik setelah cabut dari tur bareng Marilyn Manson tersebut. Pada Oktober 1999, basis Melissa Aufdermoor memutuskan keluar dari Hole untuk bergabung dengan Smashing Pumpkins menggantikan Dusty Wirecki. Hole kembali tinggal berdua sama seperti di saat band ini dibentuk, yaitu Courtney Love dan Eric Erlandson. Tak lama mereka berdua juga mengumumkan secara resmi melalui website bahwa Hole hiatus. Mereka melanjutkan proyek masing-masing. Courtney Love bersolo karir dan mengeluarkan album America's Sweetheart pada 2004. Eric Erlandson menjadi produser musik dan membentuk band eksperimental Rise. Susah bener namanya. Melissa Aufdermoor yang baru setahun bergabung dengan Smashing Pumpkins, namun ternyata band ini bubar di tahun 2000. Ia membentuk beberapa band dan bersolo karir dengan mengeluarkan album debut solonya di tahun 2004 juga. Samantha Maloney membentuk beberapa band, salah satunya bersama Melissa Aufdermoor dengan band yang bernama Chelsea. Courtney Love menghidupkan Hole kembali pada tahun 2010, namun tanpa personil asli terutama Eric Erlandson. Hole merilis album keempat itu yang diberi nama Nobody's Daughter. Sepertinya ini adalah salah satu kesalahan fatal dari Courtney Love yang seharusnya ini adalah sebuah bagian dari proyek solo darinya. Suka atau tidak suka dengan Courtney Love, namun faktanya Hole adalah band paling sukses dengan frontman wanita pada era 90-an yang secara terbuka dan frontal memperjuangkan feminisme lewat lagu-lagu mereka. Beberapa kali rumor bahwa Hole akan bereuni dengan personel asli, namun hingga saat ini tidak terrealisasikan. Ya ditunggu aja ya, nggak tahu sampai kapan.